Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di analisis dan desain algoritma. Topik kita kali ini yang akan dibahas adalah teknik divided and conquer. Nah, bagaimana teknik dan apa itu teknik divided and conquer? Teknik divided and conquer ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana dari permasalahan yang ada mencoba untuk membagi masalah yang besar menjadi sub-sub masalah yang kecil. Sub-sub masalah yang kecil ini terus dibagi sampai ketemu sub masalah yang paling kecil yang dapat diselesaikan dengan cara lebih sederhana. Dengan cara yang sederhana. Kemudian, masing-masing sub masalah ini ketika sudah bisa diselesaikan dengan cara sederhana, maka dilakukan proses penggabungan dari solusi permasalahan yang ditemukan dari sub-sub masalah tersebut. Adapun syarat permasalahan seperti apa yang dapat kita selesaikan dengan teknik divided and conquer. Yang pertama itu permasalahannya adalah permasalahan yang dapat dibagi-bagi menjadi sub masalah yang kecil, di mana submasalah yang kecil ini merupakan permasalahan yang sama. Jadi menyelesaikan permasalahan yang sama. Tidak boleh sub-sub masalah yang kecil ini adalah masalah yang berbeda. Jadi ilustrasinya adalah kalau kita punya suatu kegiatan, misalkan kegiatan acara seminar. Nah, acara seminar ini kita anggap sebagai suatu pekerjaan yang besar. Kemudian dari pekerjaan yang besar ini kita coba untuk membagi-baginya, misalkan ada yang namanya divisi logistik, divisi acara, kemudian divisi logistik, acara, pendanaan, dan sebagainya. Nah, itu kita mencoba membagi-bagi menjadi sub-masalah. Masalahnya adalah dari sub-sub masalah tersebut, divisi logistik, divisi acara, divisi pendanaan, itu menghadapi masalah yang berbeda-beda. Jadi masalahnya tidak sama. Maka permasalahan yang seperti itu tidak dapat kita selesaikan dengan menggunakan teknik divided and conquer. Oke, selain itu permasalahan yang seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan teknik divided and conquer itu adalah permasalahan yang ketika solusinya sudah kita temukan memungkinkan untuk solusi yang dari masing-masing submasalah itu dapat kita gabungkan menjadi suatu solusi yang utuh, menjadi solusi dari permasalahan yang utuh. Nah, terdapat 3 tahapan dari teknik divided and conquer ini. Yang pertama itu adalah tahapan divided, yang merupakan tahapan membagi masalah menjadi sub-masalah yang kecil sampai masalah yang kecil itu dapat diselesaikan secara sederhana. Kemudian proses yang kedua adalah proses conquer. Proses conquer ini adalah proses untuk mencari solusi dari sub-masalah yang sudah kita bagi-bagi tadi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan melakukan proses combine. Jadi menggabungkan solusi-solusi yang kecil yang sudah kita dapatkan dari masing-masing sub-sub solusi ini menjadi solusi utuh yang merupakan jawaban dari permasalahan awal yang besar tadi. Seperti itu. Nah, contoh permasalahan-permasalahan yang menggunakan teknik divided and conquer itu yang pertama adalah permasalahan pengurutan data. Ada banyak algoritma bubble sort, kemudian algoritma merge sort, dan algoritma quick sort. Ini adalah algoritma pengurutan yang menggunakan konsep divided and conquer. Kemudian yang kedua adalah algoritma untuk mencari nilai minimal maupun nilai maksimal. Yang ketiga, ini permasalahan di binary search. Kemudian yang keempat adalah permasalahan matrix multiplication. Nah, itu adalah contoh beberapa permasalahan yang menggunakan teknik divided and conquer. Yang pertama, kita bahas tentang
permasalahan pengurutan, yaitu algoritma merge sort. Algoritma merge sort ini merupakan algoritma yang mencoba untuk mengurutkan data yang ada dengan menggunakan konsep divided and conquer, sehingga 3 tahapan tadi, yaitu melakukan divided, melakukan conquer, dan melakukan combine dilakukan di algoritma merge sort ini. Contohnya di sini ada suatu data. Nah, kita akan mencoba untuk mengurutkan data ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita membagi data ini menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8. Jadi kapan berhentinya proses pembagian data ini, pembagian data atau pembagian masalah ini sampai menjadi unit terkecil yang dapat diselesaikan masalahnya gitu. Nah, di sini ketika sudah terurut jadi 2, 5, ketika sudah kita bagi 2, jadi dibagi menjadi array yang anggotanya adalah 1, maka sudah dapat dipastikan bahwa array tersebut terurut, ya kan? Berarti ini merupakan masalah dan merupakan solusi juga. Jadi 5 itu udah array terurut karena dia anggotanya cuma 1, 2 dan sebagainya juga merupakan sudah terurut. Selanjutnya adalah melakukan proses combine, yaitu menggabungkan solusi-solusi ini. 2 dan 5 kita gabungkan, 6 dan 7 kita gabungkan, dan sebagainya kita gabungkan. Jadi array yang sudah terurut kita gabungkan menjadi array yang terurut lagi, menjadi array besar yang terurut. Seperti itu. Jadi ini adalah proses algoritma merge sort. Nah, jadi kalau kita tuliskan, misalkan di sini ada algoritma merge sort, itu ada suatu data disimpan dalam array, kita tahu indeksnya yang low sampai yang high. Kemudian kita bagi 2, ini jika low lebih besar daripada high, jadi minimal harus ada datanya, oke? Kemudian kita bagi 2 dengan membagi hasil penjumlahan dari indeks low dan indeks high. Kemudian dari sini kita lakukan recursive merge sort untuk dari mulai sini langsung dilakukan dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, kemudian dilakukan proses merge. Jika kita analisis time complexity dari algoritma ini, proses membagi 2 ini dilakukan 1 kali, setiap kali merge sort ini dipanggil. Kemudian merge sort ini, prosesnya di dalamnya dia terjadi n/2, merge sort yang kedua juga n/2, kemudian melakukan penggabungan merge-nya ini sebanyak n kali, maka recurrence solution-nya untuk time complexity-nya adalah Tn sama dengan Tn/2 plus n. Nah, kalau diselesaikan, maka worst case dari merge sort ini ada big O-nya adalah n log n base 2, jadi basis 2. Oke, itu adalah merge sort. Selanjutnya, algoritma pengurutan selanjutnya menggunakan konsep divided and conquer, itu adalah algoritma quicksort. Nah, algoritma quicksort ini konsepnya adalah mencoba mencari posisi dari sebuah data yang merupakan posisi dia ketika dia terurut gitu. Nah, saya ilustrasikan di sini ada suatu data. Nah, kita akan mencoba untuk mengurutkan data ini. Hal pertama adalah kita memutuskan data yang disebut sebagai pivot. Kita ambil satu data, kita anggap dia adalah sebuah pivotnya. Kemudian kita butuh 2 indeks. Saya sebutkan di sini indeks I dan indeks J. Indeks I ini, nah indeks yang digunakan untuk mencari nilai yang lebih besar daripada pivot. Jadi dia tugasnya dia menelusuri data, kemudian mencari nilai yang lebih besar daripada 5 kalau pivotnya ini adalah 5. Kemudian indeks kedua adalah J. Indeks J ini tugasnya adalah
mencari nilai yang lebih kecil daripada pivot. Jadi kebalikan daripada I. Nah, contohnya di sini pivot kita adalah 5. Pivot boleh diambil dari manapun. Nah, biasanya pivot ini diambil dari elemen pertama atau dari angka pertama di indeks pertama, oke? Diambil dari indeks pertama, misalkan 5. Kemudian dari sini kita cek, semua kita telusuri, I ini dia terus berjalan sampai ketemu 7 yang merupakan nilai yang lebih besar daripada 5. Kemudian J juga dia ketemu, dia sendiri sudah menemukan 3 itu lebih kecil daripada 5. Jika ketemu, maka nanti di swap 3 kita pindahkan ke 7, 7 kita pindahkan ke 3. Jadi hasilnya nanti seperti ini. 5, 2, 3, 6, 1, 8, 9, 7. Kemudian I dan J dia kembali lagi mencari selanjutnya. I mencari selanjutnya nilai yang lebih besar daripada 5. J selanjutnya mencari nilai yang lebih besar dan lebih kecil daripada 5. Ketemulah 6 dan 1. Selanjutnya lakukan lagi proses swap. Tukar lagi, jadi di sini 1, di sini 6. Kemudian dari sini J jalan-jalan lagi, I jalan-jalan lagi, dia akan berhenti melakukan pencarian sampai nilai J-nya ini lebih kecil daripada I. Nah, ketika nilainya lebih kecil daripada I, maka posisi J ini merupakan posisi yang seharusnya ditempati oleh angka 5. Oke, jadi nanti 5 akan ditukar dengan 1. Jadi 5 di sini, kemudian 1 di sini. Nah, 5 ini dia adalah posisi terurut. Kita tidak tahu yang di sebelah kirinya apakah terurut, sebelah kanannya apakah terurut atau tidak. Yang pasti 5 ini dia saat ini berada pada posisi terurut. Jadi dia udah sort. Nah, yang pasti berarti di sebelah kirinya pasti akan selalu lebih kecil daripada 5, sebelah kanannya akan selalu lebih besar daripada 5. Kebetulan ini datanya bagus, harusnya tidak, oke. Ini nggak bagus ya dijadikan contoh, tapi tidak masalah. Nah, selanjutnya dari sini dibagi 2 lagi menjadi dilakukan partisi. Dibagi 2 lagi datanya, kemudian dari sini proses diulangi. Prosesnya diulangi, indeks I dan J pivotnya 1, kemudian lakukan penelusuran sampai nanti ditemukan untuk semua posisinya dan dilakukan proses combine. Nah, kalau kita lihat di sini, maka proses partisinya adalah low height, kemudian di sini adalah pivotnya itu misalkan diambil dari data 5, kemudian I, J ini mulai dari misalkan ini I-nya dari sini, oke, nggak masalah, kemudian high-nya, kemudian selama low-nya lebih kecil daripada high, jadi I dan J akan melakukan penelusuran mencari data yang lebih besar, kemudian jika ketemu maka dilakukan proses swap. Nah, return J, J-nya ini adalah posisi untuk pivot. Oke. Nah, dari sini kemudian ditemukan atau dibagi menjadi 2 array. Nah, jadi ini adalah proses partisinya. Sedangkan algoritma quicksort-nya itu adalah yang ini. Nah, proses partisinya, algoritma quicksort-nya yang pertama adalah melakukan proses partisi, ya, melakukan proses partisi dengan dia harus tahu partisinya di sebelah mana, kemudian lakukan proses quicksort dari low ke J, kemudian J plus 1 ke high. Oke? Oke, ini abaikan, yang ini abaikan. Nah, time complexity-nya untuk quicksort ini tergantung pada awal kita menentukan pivotnya itu yang mana. Jika pivot adalah nilai tengah, maka itu adalah base case. Jadi ketika misalkan 5-nya itu yang diambil adalah nilai tengah, maka itu adalah base case. Maka nanti big O-nya itu adalah N log 2N.
Namun, jika ternyata pivot yang kita ambil itu adalah nilai minimal atau nilai maksimal, maka itu adalah kondisi worst case, sehingga time complexity-nya adalah menjadi n pangkat 2. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, divided and conquer ini jika terdapat suatu masalah yang dapat dibagi menjadi beberapa masalah yang lebih kecil yang sama, dan hasil dari masing-masing penyelesaian submasalah itu dapat digabungkan, maka algoritma atau teknik divided dan conquer dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebagai latihan, silahkan dicoba untuk mencari permasalahan yang dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma divided and conquer. Kemudian nanti coba desain algoritmanya, tentukan algoritmanya seperti apa, tunjukkan proses yang mana divided, yang mana conquer, dan yang mana merge dari algoritma yang dirancang. Oke, demikian untuk pertemuan pembahasan mengenai teknik divided and conquer. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.